Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat di Indonesia? Perkenalkan, nama saya adalah Titi Rahmawati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan membahas kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Selanjutnya, saya juga lebih mementingkan hasil daripada proses yang dilalui oleh anak-anak. Dari situ, saya lebih memperhatikan capaian materi daripada pemahaman anak tentang pembelajaran apa yang saya lakukan pada hari tersebut. Di sini saya juga tidak memperdulikan murid saya, apakah murid saya itu paham apa tidak dengan materi yang saya berikan pada anak-anak didik saya. Saya juga tidak melihat karakteristik mereka, tidak melihat latar belakang mereka, tidak melihat bakat dan minat mereka, sehingga saya sering merasa gagal jika ada murid saya yang tidak tuntas dalam hal evaluasi pembelajaran, sehingga saya merasa bahwa saya adalah guru yang sangat gagal. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Sebagai seorang guru, seharusnya pembelajaran yang saya lalui adalah pembelajaran yang menyeluruh, di mana semua aspek pembelajaran harus masuk, seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pembelajaran juga harus berpusat pada murid, di mana kita sebagai guru, kita harus memberikan murid kita kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak didik kita. Guru juga sebagai fasilitator, di mana kita sebagai guru harus memfasilitasi anak didik kita sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak didik kita. Sebagai guru, kita juga harus ikhlas dalam memberikan ilmu kepada anak didik kita, agar ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik oleh anak didik kita. Dalam mengajar anak didik kita, kita juga harus menyesuaikan karakter dari anak didik kita agar kita dapat memberikan pengajaran yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Sebagai guru, kita juga harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kodrat anak, di mana dalam kodrat anak ini ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi, kita sebagai guru harus mampu dan pandai dalam menyesuaikan kodrat anak. Apa yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya adalah yang pertama,
Saya merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpusat pada anak. Yang kedua, saya juga merancang pembelajaran abad 21, di mana peserta didik kita itu harus berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif serta kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Karena tugas kita sebagai guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada peserta didik kita. Yang keempat adalah kita sebagai guru harus mengenali karakteristik murid kita. Dengan kita mengenali karakteristik dari murid kita, kita akan bisa memberi pengajaran yang seperti apa sesuai dengan karakteristik murid kita masing-masing. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak atau Ibu guru pendidik di Indonesia. Salam guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.